Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang soleh dan solehah. Apakah kalian sudah tadarus atau sudah ngaji? Sudahkah membaca Asmaul Husna pada pagi hari ini? Kalau sudah, yuk kita sekarang ke materi pendidikan agama Islam atau mapel pendidikan agama Islam. Setelah tadi kalian sudah belajar di materi bahasa Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini saya Pak Fahri ingin menyampaikan tentang materi yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu bab 3 hidup bersih dengan thaharah. Nah, sebelum kita lanjut apa itu thaharah, silakan untuk tulis di kolom komentar ya. Terus jangan lupa untuk subscribe dan juga like ya. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, dari tadi Pak Fahri sudah memberikan sebuah pertanyaan apa itu thaharah. Nah, dari gambar ini apakah kalian tahu ini sedang apa, ini sedang apa? Yang satu sedang apa? Apakah sedang berwudu atau sedang gerujuk? Yang satu itu sedang mandi besar atau mandi biasa? Nah, itu apakah termasuk dalam kategorinya bab thaharah atau bukan? Ya. Kita lanjut. Di bab kali ini, bab 3 tentang thaharah, ada 3 bagian. Yang pertama itu pengertian thaharah, yang kedua macam-macamnya thaharah, yang ketiga itu alat untuk bersuci, yang keempat nanti ada sebuah tugas yang harus kalian kerjakan, dan nanti silakan kalian kirim tugas itu di link yang ada di deskripsi YouTube. Nah, kita akan bahas tentang thaharah dan dalilnya. Secara bahasa, thaharah itu bersuci, bersih, dan menyucikan diri. Kenapa Pak kok tidak mensucikan diri? Karena kalau ada huruf vokal setelah huruf men, ya, itu nanti dirubah menjadi y. Jadi menyucikan diri. Coba nanti kalian bisa tanya sama guru bahasa Indonesia ya. Terus secara istilahnya adalah menyucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis. Nah, sebelum saya lanjut, hadas dan najis itu apa? Dan apakah itu sama ataukah tidak? Silakan tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya, Islam sangat menganjurkan kepada umatnya agar selalu dalam keadaan bersih dan suci. Ya, kalau kalian masuk masjid, ada tulisan di bawah lantai itu di lantai ya. Pas ketika kalian mau masuk ke masjid, di lantai ada tulisan suci. Nah, berarti kita diwajibkan untuk bersuci ya, apapun itu. Nah, ini dalilnya tentang bersuci. Silakan kita baca bareng-bareng atau kalian baca juga bisa. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu wujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Artinya adalah, hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu, tanganmu sampai dengan siku. Sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai ke mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit dalam perjalanan
atau kembali dari tempat buang air kaskus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau yang bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak memberikan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Nah, dari arti ini, ada yang tahu tentang junub? Kalau kalian tahu, jangan kalian ucapkan, ya. Kalian batinkan saja itu junub itu apa. Kalau tidak tahu, silakan nanti bertanya melalui nomor saya. Apa itu, Pak, junub itu apa toh, Pak? Gitu. Ya, biar nanti ada kerahasiaan. Seperti itu. Bagi yang belum tahu ya, bagi yang sudah tahu ya jangan bertanya, tapi dibatin wae. Nah, taharah, ini macam-macamnya taharah ya. Taharah dari najis dan taharah dari hadas. Taharah dari najis, yaitu yang berlaku untuk badan, pakaian, dan tempat. Cara mensucikannya dengan air yang suci dan mensucikan, yang biasanya disebut dengan air mutlak. Nah, ini nanti kalian juga harus catat ya. Di sini tidak saya catat air mutlak itu apa aja. 1. Air sumur. 2. Air es atau air salju. 3. Air laut. Yang keempat adalah air sumber air, ya, sumber air. Yang kelima adalah air sungai. Yang keenam adalah air apa ya, saya lupa. Yang keenam itu adalah air, itu macam-macam air mutlak ya. Tadi macam-macam air mutlak ya, kita ulang kembali. 1. Air sumur. 2. Air es atau air salju. Terus ada air laut, ada air sungai, ada sumber air, ada air embun. Terus satunya lagi adalah air apa ya, sumber air, nanti kalian bisa cari di situ. Yang terakhir itu kalau nggak salah adalah air air sumur tadi udah ya, sumur sudah, air sungai sudah, air laut sudah. Coba kalian nanti bisa cari ya. Itu ada 7 macam air mutlak ya, yang harus kalian ketahui. Itu nanti bisa masuk ke ujian akhir atau ujian tengah semester besok. Najis, macam-macam taharah dari najis itu ada 3, ya ada 4 di sini ya. Ada mukhafafah, mutawasithah, mughalathah, dan ma'fu. Mukhafafah itu mensucikannya dengan membersihkan air yang di tempat yang terkena najis. Ini contohnya apa? Contohnya adalah bayi yang berusia kurang dari 2 tahun. Maka dia misal kena pipisnya bayi, dengan dicipratkan saja masih bisa. Ya, tapi alangkah baiknya ya dikumbah. Mutawasithah itu ada 2 macam. Ya, ada najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah itu yang terlihat zatnya, warna, rasa, maupun baunya. Cara mensucikannya yaitu dihilangkan zatnya. Sedangkan najis hukmiyah itu adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata zatnya. Ini contohnya apa? Kalau yang ainiyah itu contohnya adalah telek. Ya, telek apapun, telek manusia, telek hewan, telek burung, ya. Itu semuanya najis ainiyah. Kalau hukmiyah ini adalah najis, contohnya adalah air kencing. Ya, air kencing itu apakah nyata zatnya? Coba kalau mesti ada beberapa dari yang
cowok-cowok ya, atau yang laki-laki, kalau misal kok dia kencing di bawah pohon, apakah akan nipak air kencingnya? Tidak, karena dia mengering, bentuknya air. Jadi ini dihukumi najis hukmiyah, tetap dia najis ya, tidak ada toleransinya. Najis mughaladah yaitu najis yang harus dicuci sampai 7 kali dengan air mutlak tadi, dan salah satunya menggunakan debu yang suci atau air yang dicampur dengan tanah. Itu contohnya apa? Air liur babi. Air liur punya babi? Punya nggak? Punya ya. Dan air liur dari anjing. Itu juga termasuk najis mughaladah. Kalau najis ma'fu adalah najis yang disucikan cukup dengan air. Jika najisnya kelihatan, apabila tidak kelihatan juga tidak apa-apa, karena termasuk najis yang telah dimaafkan. Contohnya apa? Contohnya kayak tadi, ya, air kencing tadi. Kalau dia ngompol ya, anak umur 3 tahun lebih, itu mesti dia tidak pakai popok. Kalau dia ngompol, maka yang harus dicucikan adalah di bagian celananya. Nah, kalau kena kasur Pak, ya dijemur, nggak apa-apa. Ya, karena itu najis yang dimaafkan, karena kasur itu kan tidak dipakai untuk apa? Untuk sholat ya. Kalau untuk sholat ya di lantai atau di musola atau di masjid, seperti itu. Nah, kita bahas tentang taharah dari hadas. Taharah dari hadas secara bahasa itu berlaku atau terjadi. Sedangkan secara istilah itu sesuatu yang menyebabkan seseorang harus bersuci. Orang yang berhadas dan mengerjakan sholat, maka sholatnya tidak sah. Taharah dari hadas ini berlaku untuk badan seperti mandi, wudu, dan tayamum. Hadas kecil sama hadas kecil sama hadas besar ya. Contohnya ini, ya, sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur. Meskipun itu angin ya, itu hadas kecil. Terus bersentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang sudah balik dan bukan muhrimnya. Nah, coba kalian tanyakan kepada bapak ibu kalian, ya, Pak, Bu, kalau habis wudhu panjenengan itu sering itu enggak bersentuhan enggak? Sering bersentuhan enggak? Kalau misal bersentuhan berarti batal wudhunya. Ya. Karena kenapa? Bapak ibumu itu bukan dari keluarga yang sama. Ya. Bukan dari keluarga yang dia satu rahim di ibumu. Itu beda. Makanya bapak ibumu itu mengandung dirimu, ya, terus menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Ini juga hadas kecil ya. Tidur dalam keadaan tidak tetap. Maksudnya gimana? Tidur yang dimana dia itu tidak terlentang ya. Tidur yang terlentang. Misal contohnya ketika kalian melihat di masjid ya, ketika Jumatan melihat seseorang di masjid sedang dalam keadaan tidurnya itu duduk, maka itu dikatakan dia masih dalam keadaan berwudu. Tapi kalau dia tidurnya kok terlentang, ya, terlentang di masjid kok dia tidur pas Jumatan, nah, itu maka dikatakan dia harus berwudu. Terus hilang akalnya seperti mabuk, gila, ataupun pingsan. Hadas besar. Nah, ini paling saru nih. Bertemunya kelamin laki-laki dan wanita, baik keluar mani ataupun tidak. Keluarnya darah haid dan nifas. Keluar air mani baik ada sebabnya maupun tidak. Ya, terus memandikan orang yang
meninggal. Ya, orang yang meninggal maka dia wajib untuk mandi. Nah, kecipratan gimana Pak? Kecipratan itu juga salah satunya dia basuh. Kecipratan bagian kaki dia basuh. Tapi kalau dia ikut nimbrung memandikan, menggosoki bagian kukunya, maka dia diwajibkan harus mandi. Nah, hadas besar itu semuanya harus mandi. Kalau tadi hadas kecil, maka dia diwajibkan untuk wudhu. Nah, alatnya untuk bersuci tadi ya, ada air, batu, dan tisu. Kita lanjut tadi ya, air yang suci dan mensucikan. Bisa untuk wudhu, masak, maupun yang lainnya. Nah, ini air yang suci namun tidak dapat mensucikan. Misalnya air kopi, air teh, air yang ada gulanya, itu air mustakmal yang sudah berubah ya. Kalau air kelapa boleh untuk bersuci, tapi bioreplikat itu ya, air mustakmal seperti itu. Sama satu air yang dia terkena matahari, hukumnya makruh kalau untuk digunakan ya. Lanjut, najis, air yang sudah kena najis ya, dan tidak dapat digunakan untuk bersuci ataupun dikonsumsi. Kalau air teh kok kena telak cecak, maka nggak boleh untuk diminum. Nah, kalau diminum maka kamu mendapatkan vitamin itu namanya. Nah, ini ada sebuah tugas ya. Tugasnya ini, carilah kerjakan yang berhubungan dengan taruh. Tugasnya ini, soalnya ini soalnya kalian kerjakan di buku tulis agama, terus nanti difoto, dikirimkan ke link yang ada di deskripsi YouTube Pak Fahri. Ya, apabila ada yang mau bertanya silakan WA saya, Japri, atau lewat grup PAI ABCD FGH. Ya, silakan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.